latar belakang, masalah, beserta solusi dari judul yang diangkat. Kemudian latar belakang. Pada era modern dengan digitalisasi di berbagai bidang, internet merupakan teknologi yang sangat berpengaruh. Internet juga memperkuat arus globalisasi dan mempercepat laju pertukaran informasi. Salah satu pengaruh dari internet adalah mampu mengubah cara bertukar informasi antar individu maupun kelompok melalui media sosial. Dikutip dari Wikipedia, media sosial merupakan media daring yang dibuat agar para penggunanya dapat dengan mudah saling berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, maupun hal lain dalam dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya media sosial, pertukaran informasi menjadi jauh lebih cepat dibanding ketika menggunakan alat komunikasi konvensional seperti surat. Dengan pengaruhnya yang kini begitu besar dalam kehidupan, media sosial memiliki sisi positif yang membantu kehidupan umat manusia. Media sosial dapat menunjang semua aktivitas, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Selain itu, media sosial telah menjadi sumber informasi utama untuk menangani kekurangan informasi, kognitif, serta menemukan jawaban atas peluang yang berharga dalam bidang sosial dan ekonomi. Media sosial telah menjadi wadah bagi siapa saja untuk berkontribusi pada semua jenis dialog dengan menunjukkan keahlian dan opini penggunanya. Selain dilihat dari hal tadi, media sosial juga lebih mudah diakses dan dijangkau oleh semua orang. Hal ini menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang mudah, murah, serta dapat mengetahui perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia secara real time. Di samping banyaknya sisi positif media sosial, ada pula sisi negatif dari teknologi ini. Masih banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan media sosial untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Media sosial tidak dapat dihindarkan dari ancaman seperti pemberitaan hoax. Fenomena penyebaran berita hoax atau cybercrime menjadi salah satu ancaman yang perlu mendapatkan perhatian. Penipuan dan ujaran kebencian juga merupakan hal yang dapat ditimbulkan dari hoax atau berita palsu. Selain itu, ancaman lain seperti black hacker dan phishing juga menjadi ancaman serius sehingga kita perlu untuk selalu waspada dalam bermedia sosial. Untuk menghindarkan diri dari sisi negatif media sosial, alangkah baiknya untuk menerapkan kebiasaan digital yang baik sebagai solusi paling tepat dari permasalahan ini. Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana kebiasaan digital yang baik untuk menangkal efek negatif media sosial? Bagaimana cara bersikap dalam menghadapi berita palsu di media sosial? Hal tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya. Selanjutnya masalah. Untuk menghindarkan diri dari sisi negatif media sosial, alangkah baiknya untuk menerapkan kebiasaan digital yang baik sebagai solusi paling tepat dari permasalahan ini. Kemudian akan muncul berbagai pertanyaan seperti bagaimana cara bersikap dalam menghadapi berita palsu di media sosial. Selanjutnya pada bagian solusi. Yang pertama, tidak oversharing. Pengguna media sosial cenderung membuat penggunanya ingin membagikan apa yang dialami. Selfie atau swafoto, update status, dan berbagi unggahan adalah beberapa hal yang paling sering ditemui dalam bermedia sosial. Namun apabila terlalu sering dilakukan, hal-hal tersebut dapat membawa dampak buruk bahkan hingga kerugian dan bocornya data pemilik akun tersebut. Swafoto terlalu sering dapat merugikan dan membahayakan diri sendiri, memicu gangguan psikologis bahkan bisa sampai mengundang kecaman pengguna lain dan mengundang kejahatan. Update status terlalu banyak juga dapat menimbulkan hujatan pengguna lain maupun pelaku kejahatan yang memanfaatkan informasi dari unggahan korban. Jangan membagikan unggahan yang mengandung data pribadi seperti boarding pass, dokumen pribadi, hingga kartu kredit. Hindari menggunakan bahasa alay dan kalimat provokatif serta lebih berempati ketika memutuskan akan membagikan suatu unggahan. Yang kedua, selalu cross-check berita. Radikalisme, terorisme, ujaran kebencian, dan berita bohong akan tumbuh subur pada lingkungan yang mudah terpengaruh oleh hal-hal provokatif. Selalu berpikir kritis, memperluas wawasan, serta mengecek kembali apabila menemukan berita atau informasi dengan hasil provokatif yang berpotensi untuk memicu perpecahan. Jangan langsung menyebarkan informasi apabila belum diketahui sumber valid maupun kebenarannya. Informasi dari sumber tidak jelas bukan hanya dapat mengakibatkan perpecahan dan kegaduhan, melainkan juga kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Pesan berantai yang menyertakan link dari situs web palsu dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban phishing dan malware. Lalu yang ketiga, tidak mudah percaya pada orang lain. Tidak hanya
percaya pada informasi dan berita palsu, terlalu percaya pada orang yang baru dikenal juga dapat mengundang kejahatan. Pelaku penipuan dan penculikan memanfaatkan ketidaktahuan korban yang terlalu mudah percaya pada orang lain, memanfaatkan empati mereka untuk mengambil keuntungan dari korban. Selalu berhati-hati dan jangan mudah